back together now. What's your vision? Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Sholat wajib dibagi menjadi dua macam, yaitu sholat fardu ain sebelum umat Islam wajib melakukannya dan sholat wajib fardu kifayah. Apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban tersebut. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, suci badan dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedang bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Sholat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya sholat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Jika berada dalam Masjid Haram Mekah, maka harus menghadap langsung, dan jika jauh dari Baitullah, maka cukup menghadap ke arahnya. Syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam, maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak diterima. Begitu pula halnya semua amal yang mereka lakukan. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal, maka tidaklah wajib sholat itu bagi orang gila atau mabuk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Yang keenam, terjaga atau tidak sedang tidur. Sunnah abaat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah abaat adalah tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat di atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca qunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud syahwi. Yang termasuk dalam sunnah hayat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dan dengan telinga dan telapak tangan sampai bahu. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika itu pandangan ke telunjuk tangan. Yang selanjutnya, membaca doa iftitah. Selanjutnya, tumaknina atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surah Al-Fatihah. Mengucapkan lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat selain Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Selanjutnya, membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. Dan yang terakhir, membaca ketika i'tidal. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah bicara dengan sengaja, tertawa, berhadas besar maupun kecil, terbuka auratnya,
merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum dengan sengaja, murtad, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, bergerak dengan 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut. Rukun dan syarat sholat. Yang pertama ialah niat, artinya menyengaja di dalam lubuk hati untuk melakukan sholat. Niat adalah rukun qalbi. Yang kedua, berdiri bagi yang berkuasa. Jika tidak dapat berdiri, maka boleh dengan duduk, dan jika tidak dapat duduk, boleh dengan berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya, rukuk dengan tumaknina, artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama rata dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang selanjutnya, i'tidal dengan tumaknina, artinya bangkit bangun dari rukuk dan kembali tegak lurus secara tumaknina. Selanjutnya, sujud 2 kali dengan tumaknina, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud ialah kening atau dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Dan selanjutnya, duduk antara 2 sujud dengan tumaknina, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sementara menanti untuk sujud yang kedua. Yang ke-9, duduk untuk tasyahud akhir. Yang 10, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Yang 11, membaca sholawat atas Nabi setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula sholawat atas Nabi dan keluarga. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah selesai membaca tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi dan keluarga, maka memberi salam. Yang diwajibkan hanya salam pertama. Dan yang terakhir, tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Waktu-waktu sholat. Yang pertama, sholat zuhur. Awal waktunya setelah condong matahari ke arah barat dari pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu. Yang kedua, waktu asar. Waktunya mulai dari habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Yang ketiga, waktu maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq yang merah atau cahaya merah di kaki langit sebelah barat. Yang keempat, sholat isya. Waktu isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq, atau Rasulullah kerap kali mengakhirkan isya hingga sepertiga malam. Yang kelima, waktu subuh. Waktunya dari terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Yang pertama, ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat tahiyat masjid. Yang kedua, ketika terbit matahari sehingga naik setombak atau lembing. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna terbenamnya. Menurut mazhab Syafi'i, membaca doa qunut adalah sunnah muakkad. Doa qunut yang dilakukan pada sholat subuh dan witir sejak malam 16 Ramadan sampai akhir, yakni setelah i'tidal pada rakaat terakhir. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ba'at, kekurangan rokaat atau kelebihan rokaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rokaat dalam sholat. Sujud sahwi dapat dilaksanakan sebelum maupun sesudah salam dengan membaca zikir dan doa yang dibaca yang sama seperti sujud dalam sholat. Sebab sujud syahwi secara lebih rinci ada 4 hal. Yang pertama, apabila menambah kekuatan dari jenis sholat karena lupa, seperti berdiri atau ruku atau sujud. Yang kedua, apabila mengurangi salah satu rukun sholat, lalu ingat sebelum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali melakukannya. Yang selanjutnya, apabila meninggalkan salah satu sunnah ba'at seperti lupa tidak tasyahud awal, maka gugur baginya tasyahud dan wajib sujud syahwi sebelum salam. Dan yang terakhir, apabila ragu tentang jumlah rakaat
apakah baru 3 rakaat atau 4, maka menganggap yang lebih sedikit lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Dan apabila dugaannya lebih kuat, maka salah satu kemungkinan maka harus melakukan yang lebih yakin dan sujud setelah salam. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam sholat diantaranya: sholat diawali dengan bersuci. Kedua, sholat mendidik untuk berkata jujur. Yang ketiga, wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sholat diakhiri salam ke kanan dan ke kiri.